Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami yang membawakan sistem informasi layanan publik Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. Jadi perkenalkan terlebih dahulu bahwa dari ketua itu Aditya Zaldi F52123027, lalu dilanjutkan dengan Iwayan Arigayu Saputra F55123044, lalu dilanjutkan dengan Zaki Putra Savandra, yaitu dengan NIM F55123011, terus dilanjutkan lagi dengan Fahril Antonio Hande dengan NIM F55123031, lalu dilanjutkan dengan Andi Muhammad Rafli dengan NIM F52123029, dan saya sendiri Sabtomar Saptra Wicaksono dengan NIM F52123028. Lalu dilanjutkan dengan latar belakang. Oke, baik. Jadi di sini adalah Kota Palu itu membutuhkan layanan publik yang lebih mudah diakses ataupun terpusat dan transparan. Salah satu kebutuhan yang muncul adalah pelaporan kondisi pohon, seperti pohon tumbang, pohon rawan tumbang, atau dahan yang mengganggu jalan dan jaringan kabel. Lalu, selain itu diperlukan sistem yang dapat membantu pengelolaan laporan, pengisian indeks kepuasan masyarakat, atau yang biasa dikenal dengan IKM, serta pemantauan armada sampah agar data layanan lebih terdokumentasi dan mudah dipantau. Oke, lanjut ke solusi yang ditawarkan. Oke, jadi dari permasalahan yang kita dapat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, di sini kita dapat menawarkan solusi, yaitu website sistem informasi yang terintegrasi, di mana platform ini menyatukan antara profil dinas, pelaporan pohon, survei IKM, dan tracking GPS dalam satu wadah yang sama, di mana terdapat 6 domain fungsional utama. Yang pertama itu sebagai portal informasi yang berisi profil dan daftar layanan resmi. Yang kedua adalah per pohon untuk melaporkan kondisi pohon. Ketiga, lacak tiket untuk pantau kondisi status laporan melalui kode unik yang akan terjeneral secara otomatis. Dan survei IKM yang berisi 7 indikator kepuasan masyarakat. Dan yang kelima ada tracking armada untuk melihat posisi dari kendaraan sampah. Dan yang terakhir adalah dashboard admin untuk mengelola laporan, survei, dan tracking armada. Oke, lanjut manfaat bagi masyarakat. Di sini terdapat beberapa manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat, yaitu akses layanan yang mudah, di mana masyarakat dapat mengirim laporan tanpa membuat akun, dan juga laporan itu dapat diisi secara langsung melalui website yang dilengkapi oleh foto dan juga titik lokasi. Yang kedua adalah layanan lebih transparan, di mana setiap laporan itu dapat kita lacak statusnya, dan juga masyarakat dapat mengetahui statusnya apakah sudah diselesai atau ditolak. Yang terakhir ada informasi yang lebih terbuka, di mana masyarakat dapat mengisi survei kepuasan masyarakat, armada sampah yang dapat dilihat melalui peta digital, dan juga informasi layanan yang tersedia dalam satu website yang sama. Lanjut, manfaat bagi instansi. Di sini terdapat beberapa manfaat bagi instansi, yaitu salah satunya yaitu laporan masyarakat yang lebih terdokumentasi, proses tindak lanjut yang lebih rapi dan transparan, bukti penyelesaian dan alasan penolakan yang tercatat, data kepuasan masyarakat dapat direkap untuk evaluasi layanan selanjutnya, armada sampah dapat dipantau melalui dashboard ataupun halaman publik, dan juga data layanan dapat menjadi bahan laporan internal bagi organisasi tersebut. Lanjut, di sini terdapat batasan sistem, di mana cak- cakupan pengguna itu ada dua, di mana ada masyarakat dan juga admin DLH. Masyarakat mengakses fitur publik tanpa registrasi akun seperti membuat laporan, lacak status laporan, mengisi IKM, dan melihat armada aktif. Dan juga admin dapat memiliki akses ke dashboard untuk mengelola laporan, melihat rekap IKM, dan juga memantau seluruh armada. Di sini ada batas sistem di mana laporan hanya berisi kondisi pohon, masyarakat dapat melakukan laporan tanpa akun, masyarakat hanya dapat melihat armada aktif, admin dapat melihat seluruh armada, belum ada aplikasi mobile khusus yang dimiliki, dan juga integrasi yang bergantung pada data GPS dari pihak ketiga. Lanjut. Di sini ada Baik. analisis kebutuhan pengguna, eh, di mana yaitu masyarakat dapat lapor tanpa akun, lacak lacak tiket, isi indeks kepuasan masyarakat, dan juga melihat armada aktif. Dan di sini ada kebutuhan yang
Dari sisi Dinas Lingkungan Hidup, di mana yang pertama adalah kelola laporan, rekap IKM, ekspor data, dan juga pantau armada secara keseluruhan. Lanjut, alur pengerjaan proyek. Oke, jadi alur pengerjaan proyek ini kita mulai dari identifikasi masalah dan juga solusi di Dinas Lingkungan Hidup. Setelah itu, dari masalah dan solusi yang ada, kita buatkan spesifikasi sistemnya. Setelah spesifikasi sistem jadi, kita buat rancangan sistemnya. Apa saja yang dibutuhkan dalam sistemnya, bagaimana perancangan dari UX-nya, dan selanjutnya kita implementasikan ke dalam bentuk website. Dan yang terakhir adalah pengujian dan evaluasi dari website tersebut. Oke, baik, di sini masuk ke analisis kebutuhan sistem. Yang pertama ada spesifikasi fungsional. Jadi yang pertama itu di spesifikasi fungsional itu ada manajemen informasi layanan. Itu sistem menyediakan halaman publik yang memuat informasi layanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. Terus autentikasi dan login admin. Masyarakat dapat mengakses fitur publik tanpa akun. Tapi kalau admin wajib login untuk mengakses dashboard. Sistem tidak menyediakan form pendaftaran akun admin pada halaman publik. Jadi dia sudah terdaftarkan akun admin di sistemnya. Terus pelaporan permasalahan pohon. Jadi masyarakat dapat mengirim laporan pohon dengan menyertakan nomor HP, kategori laporan, deskripsi, dan titik lokasi, serta foto juga, bisa 1-3 foto. Terus manajemen laporan oleh admin. Admin dapat melihat daftar laporan dan memfilter laporan berdasarkan status dan kategori dari pelaporan yang sudah diajukan. Selanjutnya pemantauan status laporan. Masyarakat dapat memantau status laporan menggunakan nomor tiket. Nah, selanjutnya survei indeks kepuasan masyarakat atau IKM. Jadi masyarakat dapat mengisi survei kepuasan layanan menggunakan 7 indikator dari Dinas Lingkungan Hidup. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada dashboard rekap IKM admin. Jadi admin itu bisa lihat rekap hasil IKM melalui dashboard, termasuk seperti data responden, hasil rekap, dan visualisasi yang ringkas. Terus tracking armada sampah admin. Di sini admin bisa memantau seluruh armada pada peta, baik armada yang aktif maupun tidak aktif. Terus ada tracking armada sampah masyarakat. Masyarakat dapat melihat armada yang sedang aktif atau beroperasi. Jadi masyarakat itu hanya bisa lihat kendaraan yang aktif saja. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya spesifikasi non fungsional. Yang pertama ada performa halaman publik. Jadi halaman publik utama dimuat dalam waktu yang wajar pada koneksi internet yang stabil. Untuk selanjutnya keamanan autentikasi admin. Jadi dashboard admin itu hanya dapat diakses oleh pengguna yang berhasil login. Jadi sistemnya itu membatasi percobaan autentikasi berulang melalui mekanisme keamanan autentikasi. Selanjutnya keamanan data. Kredensial admin harus disimpan secara aman dan sensitif. Jadi tidak ditampilkan secara bebas kepada pengguna publik. Selanjutnya kontrol akses, fitur dashboard admin dan data armada lengkap tidak dapat diakses oleh masyarakat. Terus ada usability dan responsivitas. Antar muka publik harus dapat digunakan pada perangkat desktop dan smartphone. Selanjutnya ada validasi input. Jadi sistemnya harus memvalidasi seluruh input utama pada form laporan dan form IKM. Selanjutnya manajemen media dan kompresi. Sistemnya melakukan kompresi gambar untuk mengurangi ukuran filenya yang diupload. Terus yang terakhir pembaruan data armada. Jadi data posisi armada itu diperbarui secara berkala agar informasi pada peta itu tetap aktual. Oke. Ya, kemudian ada hasil UAT. Di sini masyarakat dengan responden masyarakat pertama dan rata-rata skornya ada 4,57 dengan kategori sangat baik. Kemudian masyarakat kedua skornya sama dengan kategori sangat baik.
Dan masyarakat ketiga dengan rata-rata skor 5,0 dengan kategori sangat baik. Kemudian adminnya, responden admin pertama rata-rata skor 4,86 dengan kategori sangat baik. Kemudian admin kedua dengan rata-rata skor 5,0 dengan kategori sangat baik. Kelompok responden masyarakat, di jumlah respondennya itu ada 3, dan jumlah pertanyaannya ada 7, rata-rata skornya 4,71 dengan kategori sangat baik. Kemudian admin, jumlah respondennya ada 2, jumlah pernyataannya ada 7, rata-rata skornya ada 4,93 dengan kategori sangat baik. Kemudian digabungkan menjadi jumlah respondennya ada 5, jumlah pernyataan ada 14, dan rata-rata skornya 4,80 dengan kategori sangat baik. Oke, kemudian evaluasi penilaian. Untuk pengujian fungsional, jumlah itemnya ada 22, berhasil 22, gagal 0, perlu perbaikan 0, dengan presentasi keberhasilan 100%. Kemudian pengujian non-fungsional, jumlah itemnya ada 10, berhasil 10, gagal 0, perlu perbaikan 0, dan presentasi keberhasilan 100%. Kemudian user acceptance testing, jumlah item ujinya ada 14 pernyataan, berhasil 14, gagal 0, perlu perbaikan 0, dan presentasi keberhasilan dia 100%. Kemudian evaluasi dan hasil. Pengujian fungsional. Yang pertama, pengujian fungsional. Fitur utamanya ada total 22 item pengujian, pelaporan pohon, pelacakan status mandiri, dan dashboard admin dan masyarakat. Kemudian uji kedua non-fungsional, kualitas sistem, total 10 item pengujian, kecepatan dan responsivitas, keamanan akses data, kemudian tracking armada real time. Kemudian ada UAT pertama, respon masyarakat, skor UAT-nya 4,71 per 5,0. Kemudian antarmuka mudah dipahami, proses laporan informatif, membantu kebutuhan publik. Kemudian UAT kedua, respon admin dinas, skor UAT 4,93 dan per 5,0. Manajemen data efisien, fitur IEKM dan penilaian dan monitoring armada akurat. Ya, itu aja. Oke, baik, selanjutnya akan masuk pada sesi demo. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat? Oke, baik. Ya, pada demo kali ini saya akan memperlihatkan public panel di LH Kota Palu, yaitu bagian sistem yang dapat diakses langsung oleh masyarakat untuk memperoleh layanan dan informasi secara digital. Nah, untuk fitur yang pertama yaitu pelaporan pohon. Oke, baik. Pelaporan pohon ini berfungsi untuk membantu masyarakat melaporkan kondisi pohon yang berpotensi membahayakan lingkungan atau pengguna jalan dengan mengisi data laporan, lokasi kejadian, serta mengunggah foto sebagai bukti. Nah, nanti setelah laporan berhasil dikirim, sistem akan memberikan nomor tiket secara otomatis. Misalnya kita akan mengisi kemudian kita memilih foto sebagai bukti. Setelah itu kita bisa memilih titik atau lokasi yang akan dilaporkan, tempat yang dilaporkan, kemudian kita kirim aduan.
Oke, baik. Setelah kita mengirimkan aduan atau laporan tadi, maka akan diberikan nomor tiket. Di sini nomor tiket ini bisa kita copy. Nah, terus fitur kedua itu ada lacak pelaporan. Nah, di lacak pelaporan ini digunakan untuk memantau perkembangan laporan berdasarkan nomor tiket, sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah laporan masih menunggu verifikasi, sedang diproses, telah selesai ditangani atau ditolak. Nah, jadi misalnya kita taruh nomor tiket tadi, terus kita cari laporan. Nah, di sini akan muncul workflow status penanganannya atau progres penanganannya masih dalam tahapan menunggu untuk diproses. Nah, selanjutnya ada fitur tracking armada sampah. Nah, jadi tracking armada ini berfungsi menampilkan posisi armada, di mana dia ini hanya menampilkan armada yang sedang aktif saja. Di sini ada dua jenis kendaraan yang kita bisa tracking, yaitu mobil pick up dan juga dump truck. Bisa ini secara real time untuk trackingnya. Kemudian kita masuk ke penilaian atau survei indeks kepuasan masyarakat. Nah, jadi IKM ini atau indeks kepuasan masyarakat ini nantinya digunakan untuk mengumpulkan penilaian dan masukan masyarakat terhadap kualitas pelayanan DLH Kota Palu melalui beberapa indikator yang ada di sini. Di sini ada 7 indikator penilaian dengan kategori itu ada 4, sangat tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas. Terus nanti di sini juga ada bisa memasukkan saran atau masukan, tapi ini opsional saja. Kita kirim surveinya dan nanti ini setelah dikirim akan langsung terkirim ke panel adminnya nanti. Selanjutnya adalah About Us. Di sini berisi tentang profil DLH dan juga visi misi dari DLH sendiri. Kemudian juga di sini ada alamat dan bisa terhubung ke beberapa media sosial mereka. Mungkin cukup sekian demo dari public panel DLH Kota Palu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita akan langsung masuk pada bagian panel admin. Sebelum itu saya akan mempersiapkan terlebih dahulu. Apakah share screen saya terlihat? Permisi, apakah sudah terlihat? Terlihat. Oke, baik. Untuk panel admin itu sendiri, kita menyiapkan login atau portal khusus admin, di mana admin itu harus login untuk memasuki dashboardnya itu sendiri. Dan di sini itu layaknya portal admin login biasa. Jika user mungkin kena tekan portalnya, dia bisa langsung kembali ke berandanya. Nah, untuk portal adminnya kita akan langsung masuk saja. Nah, baik. Untuk portal admin itu sendiri, kita bikinnya pakai filament. Karena bahasa pemrograman yang kita pakai itu adalah basicnya PHP, atau kami menggunakan framework Laravel, kami menggunakan filament V3 atau V5 kalau di sini ya. Baik, ini itu hitungan dashboard akses cepatnya sebagai admin. Jadi langsung akses ke dashboard IKM bisa, lacak armada bisa, kelola pelaporan bisa, dan juga data respondennya itu sendiri. Nah, baik, ini adalah site dashboardnya. Dashboard pertama itu adalah pelacakan armada. Seperti yang bisa sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya di panel public. Apa pembedanya antara panel public dengan panel admin? Panel admin di sini itu mampu melihat keseluruhan armada yang ada di Kota Palu, termasuk yang sedang tidak aktif bertugas atau misalnya parkir atau sedang ada di luar jam kerja. Jadi ini GPS-nya ini sendiri langsung terintegrasi dengan GPS ID atau vendor pihak ketiga. Jadi
armada yang aktif dan armada yang tidak aktif itu akan selalu terupdate secara real time, dan juga kami menggunakan Livewire, jadi updateannya itu sudah langsung akses secara real time. Dan kami setting update-nya itu setiap 30 detik sekali. Nah, untuk hari ini armada yang aktif itu ada 14 dan yang parkir itu ada 75 dengan total armada 89. Dan ini juga filternya juga sudah bagus, sudah berfungsi. Lalu kita masuk pada site dashboard yang ketiga, yaitu laporan pohon. Oke, ini adalah laporan-laporan pohon yang telah kami testing dan juga telah dibuat secara nyata. Kami telah presentasikan juga ke pihak DLH dan pihak DLH-nya juga sudah sangat senang terkait itu. Baik, lanjut di sini tuh sudah ada filternya juga, jadi bisa dicek. Adminnya tidak perlu, misalnya ada sudah 1000 laporan lebih dan itu mau mencari satu laporan, jadi ini sudah bisa difilter. Misalnya kita mencari yang baru di input oleh teman saya tadi, kita mencari yang lagi menunggu anunya. Oke, ini adalah yang dengan status menunggu. Misalnya kita mau lihat yang baru-baru dilaporkan tadi. Nah, ini adalah laporan tadi, bukti gambarnya ada, bukti GPS-nya ada, nomor WhatsApp-nya juga ada. Kita sebagai admin pasti di sini bisa mengubah. Pengubahannya itu adalah sedang diproses, selesai, dan ditolak. Semisal kita sebagai admin mengatakan bahwa laporan ini telah selesai, admin harus mengisi gambar di sini, foto bukti penyelesaian. Tapi jika semisal ditolak, maka admin harus mengatakan alasan penolakan. Semisal alasan penolakannya itu adalah di luar jam kerja. Jangan di luar area pekerjaan, area kerja. Oke, data berhasil disimpan. Mari kita buka lagi. Ini adalah panel yang tadi. Kita ambil dulu tiketnya, nomor tiketnya. Nah, seperti ini tampilan ketika dia ditolak dan sudah ada alasannya, sudah tertera dengan jelas. Oke, itu saja untuk laporan pohon, sudah saya jelaskan semua pada bagiannya. Lalu kita masuk pada dashboard keempat, site dashboard keempat, yaitu responden IKM. Nah, responden IKM ini sudah tertera dengan jelas orang-orang yang mengisinya, tanggalnya berapa, rata-ratanya berapa, sarannya bagaimana, dan bisa dilihat. Di sini sebagai admin, kami menyediakan ekspor Excel dan juga ekspor sebagai PDF, sehingga mempermudah kinerja admin dalam melakukan pelaporan ke atasan atau ke pusat. Lalu kita masuk pada dashboard terakhir, site dashboard terakhir, yaitu dashboard IKM. Jadi kita sudah bisa melakukan filtering di sini sesuai bulannya, sesuai tahunnya. Ini total respondennya sekarang ada 11. Ini adalah grafiknya. Ini sudah bisa dilakukan sesuai bulannya. Semisal bulan ini adalah bulan Juni. Nah, ini adalah total respondennya, grafiknya juga berubah, ini sudah sesuai. Jadi ini bisa digunakan sebagai pemaparan untuk pelaporan ke atasan. Saya pikir itu saja untuk penjelasan dari pihak admin, panel admin. Panel admin ini sendiri ini hanyalah untuk mempercepat admin. Admin itu sendiri berbeda dengan developer, jadi tidak memiliki akses untuk armada secara keseluruhan. Oke, sekian untuk demonstrasi untuk adminnya. Saya kembalikan ke teman saya. Oke, baik. Cukup sekian presentasi sekaligus demo terkait sistem layanan informasi publik Dinas Lingkungan Hidup. Jadi cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.